Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk makalah sudah di-share sebelumnya oleh makalah di grup dan sudah disiapkan untuk kelompok 9 dan 10. Kelompok 9 dan 10 dipersilakan. Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk kelompok 9. Siti Dahria dan Megazen, bagaimana? Bentar, Bu. Maaf, Bu. Iya, tidak apa-apa. Megazen Salamah Adeli dan Ibu Siti Dahria. Kemudian untuk kelompok 10 ada Ilyas ya. Muhammad Ilyas dan Agung Santoso. Oh, kalau ibu hamil memang begitu, memang suka menjelang buka puasa ada yang mual-mual. Baik, dua makalah ini saya persilahkan untuk dipresentasikan. Mau kelompok 10 dulu atau menunggu Ibu Siti Dahria yang sedang mungkin kurang fit? Atau mau kelompok 9 tunggu? Untuk mempersingkat waktu mungkin kelompok 10 dulu, Bu. Iya, karena kaitannya memang sangat erat antara strategi pembelajaran inquiry dan satu lagi strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya, dipersilakan. Kalau kelompok 9 belum siap, silakan kelompok 10 saja dulu. Memberikan kesempatan Bu Dahria istirahat sebentar. Empok, bisa Empok? Kayaknya lewat dulu deh, Bang. Iya, begitu. Biar Maaf ya, tenang. Bu. Iya, nggak apa-apa. Tenang dulu. Baik, silakan. Saudara Agung mungkin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Agung Santoso dengan NPM 3119008 dan rekan saya Muhammad Ilyas dengan NPM 3119169. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah dan upaya pemecahannya. Pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Ini melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Kalau dilihat dari aspek filosofisnya, tentang fungsi sekolah sebagai arena atau wadah untuk mempersiapkan anak didik agar tetap hidup di masyarakat, maka SPBM ini merupakan strategi yang memungkinkan dan sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan pada kenyataan setiap manusia akan selalu dihadapkan kepada masalah dan mulai masalah sederhana sampai kepada masalah yang kompleks. Dari mulai masalah yang pribadi sampai kepada masalah keluarga, masalah sosial kemasyarakatan, masalah negara sampai kepada masalah dunia pun
SPBM inilah yang diharapkan dapat memberikan latihan dan kemampuan setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, selanjutnya konsep dasar. Next, Bang. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi strategi pembelajaran berbasis masalah ini ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. SPBM ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Akan tetapi melalui SPBM ini, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Aktivitas pembelajaran ini diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, Bang. Next, Bang Ilyas. Ya. Sebelumnya. Yang mana? Sebelumnya, Bang. Sebelumnya. Halo. Ya. Iya. Ya, hakikat masalah yang ada dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Masalah dalam SPBM ini adalah masalah yang bersifatnya terbuka. Artinya, jawaban dari semua masalah tersebut belum pasti. Setiap siswa, bahkan guru, dapat mengembangkan kemungkinan jawaban. Yang dengan demikian, SPBM ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Tujuan yang ingin dicapai oleh SPBM ini adalah kemauan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Hakikat masalah dalam SPBM ini adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kesenjangan tersebut bisa dirasakan dari adanya keresahan, keluhan, kerisauan, ataupun kecemasan. Oleh karena itu, maka materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan tetapi juga bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai kurikulum yang berlaku. Next, Bang. Adapun kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam SPBM. Yang pertama, bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik atau konflik isu yang bisa bersumber dari berita, rekaman, video, dan yang lainnya. Yang kedua, bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik. Yang ketiga, bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau universal, sehingga bisa terasa manfaatnya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Muhammad Ilyas. Ada Muhammad Ilyas, dipersilakan. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari rekan saya, itu Saudara Agung, yang mana tadi sudah dijelaskan konsep dasar, masalah, SPBM, dan juga pemilihan bahan SPBM sebagai pemecahan masalah suatu pembelajaran. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana sih tujuannya dari pembelajaran berbasis masalah. Yang kita ketahui, yang kita lihat bahwa tujuan utama PBL ini adalah untuk memecahkan masalah. Adapun pengertiannya, menurut Hasio adalah
untuk mengarahkan peserta didik mengembangkan kemampuan belajar kolaboratif, kemampuan berpikir, dan strategi belajarnya sehingga peserta didik bisa belajar dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain atau pembelajar atau yang dibimbing. Jadi seorang peserta didik ini harus benar-benar mumpuni, harus benar-benar mandiri, tidak tergantung pada orang lain dalam proses pembelajaran. Jadi kemampuan dia untuk belajar, menangkap materi belajar itu tidak dibimbing lagi baik dari seorang guru atau pembelajar atau seorang mentor, yang dimana hasil ini akan membuahkan suatu kemandirian bagi peserta didik tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah untuk menerapkan atau memecahkan permasalahan dalam pembelajaran strategi belajar. Yang pertama, kita ketahui bahwa suatu masalah itu perlu kita analisis. Bagaimana masalah itu terjadi, bagaimana sumber masalah itu terjadi, atau bahkan masalah itu terjadi baik dari peserta didik maupun dari sekitar peserta didik, baik dari lingkungan sekolah atau bahkan dari pendidik itu sendiri yang tidak bisa menerapkan tata cara mendidik kepada seorang peserta didik atau dalam hal ini bisa disebut siswa. Yang kedua, rumuskan hipotesa. Jadi seorang pendidik itu harus bisa merumuskan hipotesis atau hipotesa. Jadi apakah seorang murid itu bisa memahami suatu materi belajar atau tidak, apakah suatu murid itu bisa memiliki pemahaman yang benar atau salah, maka harus dilakukan hipotesa kepada seorang pendidik tersebut dalam baik dari lingkup kelas, lingkup luar kelas, bahkan lingkup sekolah. Selanjutnya itu mengumpulkan data dari hasil yang tadi kita analisis, kita hipotesa pada satu orang atau beberapa orang siswa atau baik satu kelas maupun seluruh rangkaian yang ada di sekolah tersebut, itu kita harus kumpulkan untuk mendukung penerapan upaya pemecahan dalam masalah belajar ini. Jadi data ini yang akan kita olah untuk bisa menghasilkan suatu rumusan, suatu pemecahan problem yang bisa mengubah tata cara yang lama menjadi tata cara yang baru. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa ini kita uji dari nomor 1, 2, 3 itu kita harus uji itu. Jadi kita uji dalam hal ini kita ujikan bahwa hasilnya apakah baik atau tidak suatu penerapan langkah-langkah pengujian hipotesa itu untuk menghasilkan suatu data yang baik bagi perubahan yang akan datang. Yang selanjutnya itu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Jadi setelah kita dapatkan data, kita uji hipotesisnya, masalah-masalah yang ada di dalam kelas ataupun yang di luar kelas atau dalam lingkup satu sekolah, maka kita rumuskan data tersebut bahwa data tersebut apakah bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah tersebut atau tidak. Selanjutnya, keunggulannya dalam pemecahan masalah itu dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan kemampuan baru bagi siswa. Jadi keunggulannya ini yang tadi bisa memecahkan suatu masalah dalam belajar bagi siswa.
Selanjutnya, pemecahan masalahnya itu dapat membantu siswa sebagai mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Tidak hanya itu saja bahwa pemecahan masalah ini untuk dalam strategi pembelajaran, gitu kan. Strategi pembelajaran ini bahwa membantu siswa dalam pengetahuannya untuk bisa mengatasi masalah-masalah apabila dia terjun di dunia nyata. Gitu. Selanjutnya, pemecahan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Jadi pemecahan ini dikembangkan untuk siswa agar berpikir kritis untuk menghadapi suatu masalah. Jadi contohnya, apabila seorang siswa tersebut menghadapi masalah itu, dia harus berpikir kritis untuk menemukan solusinya, solusi yang terbaik bagi dirinya, baik dalam memahami pelajaran atau menangkap pelajaran. Selanjutnya, itu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Jadi, keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari pemecahan masalah ini, bahwa siswa itu dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk di kehidupan nyata yang akan mereka hadapi. Selanjutnya, itu kelemahan yang kita lihat bahwa strategi pemecahan masalah dalam belajar ini itu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dibacakan, maka mereka akan merasa enggan atau untuk mencoba. Jadi siswa yang sudah putus asa, yang sudah jenuh, gitu, tidak mempunyai solusi ataupun, maka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang selanjutnya itu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Jadi pemecahan masalah dalam belajar mengajar ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama, gitu. Yang cukup lama untuk persiapan bahwa apakah seorang peserta didik itu siap dalam menghadapi dunia nyata atau dunia yang terjun atau dunia kerja, gitu kan. Itu harus cukup ilmunya untuk menghadapinya. Selanjutnya, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Jadi pemahaman ini seorang peserta didik itu harus mempunyai yang cukup, bagaimana dia akan memahami suatu mata pelajaran yang dia mengerti hingga mencapai kesuksesan yang dia akan dapati. Nah, mungkin bisa dibantu pada Saudara Agung. Ya, Bang. Ya, minta dibaca untuk ininya. Oke, bentar, Bang. Aplikasi pembelajaran SPBM. Ini adalah yang pertama adalah bus grup. Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 4-5 orang. Tempat diatur agar siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan mudah. Yang kedua, panel. Suatu kelompok kecil biasanya berisi 3-6 orang untuk mendiskusikan suatu subjek tertentu, duduk dalam suatu susunan semi melingkar dipimpin oleh satu orang moderator.
Panel ini secara fisik dapat berhadapan dengan audiens, dapat juga secara tidak langsung. Yang ketiga, syndicate group. Biasanya satu kelas dibagi menjadi beberapa kecil yang terdiri dari 3 sampai 6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugas tertentu dan guru menjelaskan secara garis besar problema kepada kelas. Dia menggambarkan aspek-aspek masalah, kemudian tiap kelompok sindikat ini diberi tugas untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Guru hanya menyediakan referensi atau sumber-sumber informasi lain. Nah, yang keempat, brainstorming group. Setiap kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Hasil belajar yang diharapkan dari metode ini adalah anggota kelompok menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukan dan dianggap benar. Yang kelima, simposium. Beberapa orang membahas tentang berbagai aspek dari suatu subjek tertentu dan membacakan di muka peserta simposium secara singkat 5-20 menit, kemudian diikuti dengan sanggahan dan pertanyaan dari para penyanggah dan juga pendengar. Yang kelima, informal debat. Kelas dibagi menjadi 2 tim yang agak sama besarnya dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan perdebatan normal. Biasanya bahan yang cocok untuk diperdebatkan ialah bersifat problematika, bukan yang bersifat aktual. Yang ketujuh, koloquium. Seseorang atau beberapa orang dipilih secara acak untuk menjadi narasumber dan menjawab pertanyaan dari audiens. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa atau mahasiswa menginterview narasumber, selanjutnya mengundang pertanyaan lain atau tambahan dari siswa atau mahasiswa lain. Hasil belajar yang diharapkan dari ini adalah para siswa atau mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dari narasumber. Dan yang terakhir, fishbowl. Beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua akan mengadakan suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk diatur seperti setengah lingkaran dengan 2 atau 3 kursi kosong yang menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk mengelilingi kelompok yang diskusi, seolah-olah melihat ikan yang berada dalam akuarium. Saat kelompok diskusi berdiskusi, kelompok pendengar yang ingin menyumbang pikiran dan masukan dapat duduk di kursi kosong. Apabila ketua diskusi mempersilakan berbicara, ia dapat langsung berbicara dan meninggalkan kursi setelah selesai berbicara. Ya, Bang. Terima kasih, Saudara Baik. Agung. Masih lagi? Ada lanjutannya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Baik, dari penjelasan kelompok 10 ini memang ada kaitannya dengan kelompok 9 tentang strategi pembelajaran inquiry. Nah, karenanya saya langsung mempersilakan ke kelompok 9 ya untuk presentasikan makalahnya kembali ya. Karena ini nanti dari pengertian antara strategi pembelajaran inquiry dan berbasis masalah ini kita bisa mengambil kesimpulannya yang memang ada perbedaannya, walaupun ya di sini dari segi pengertian ada hal-hal yang memang agak mirip. Baik, dipersilakan untuk kelompok 9. Sudah siap Ibu Daria? Siap, Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pada teman-teman dan mohon maaf pada dosen pengampu, mungkin tadi harusnya kelompok kami duluan, tapi karena tadi kondisi kurang memungkinkan, saya akan share screen makalah. Saya akan membacakan makalah kelompok 9. Kenapa lagi ini?
Sebentar. Mohon maaf Bu, share screen-nya kebaca nggak ya Bu? Teman-teman kebaca nggak? Terlihat. Ya, kelihatan. Oh ya, Jelas. oke. Kami dari kelompok 9 terdiri dari saya sendiri Siti Daria, NPM 3119179 dan rekan saya Megazin Salama Adeli 3119167. Kita akan membahas tentang strategi pembelajaran inquiry dan upaya pemecahannya. Apa sih yang dimaksud dengan inquiry? Inquiry berasal dari kata incur yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Pembelajaran inquiry itu bertujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses berpikir reflektif. Jika berpikir menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk membantu individu untuk membangun kemampuan itu mereka sendiri. Apa sih karakteristik atau ciri-ciri dari model pembelajaran inquiry? Pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya pembelajaran inquiry atau menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Ketiga, membuka intelijensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Keempat, memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Kelima, mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Keenam, proses interaksi belajar mengajar mengarahkan pada perubahan dari teacher center kepada student center. Apa sih kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry? Pertama, kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih hidup dan dapat menjadikan siswa aktif. Kedua, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Ketiga, membantu menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Keempat, dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Kelima, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja inisiatif sendiri, bersikap jujur, objektif, dan terbuka. Sedangkan kelemahan dari sistem inquiry adalah pertama, menghindari diri dari cara tradisional, yaitu guru yang menguasai kelas. Kedua, memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, dapat melatih siswa untuk belajar sendiri dengan positif, hingga dapat mengembangkan pendidikan demokrasi. Keempat, dalam diskusi inquiry, guru dapat mengetahui kedalaman pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai konsep yang sedang dibahas. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Keenam, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka,
Strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Keuntungan lainnya adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Sedangkan kelemahannya strategi pembelajaran inquiry adalah, silakan Saudara JJ, Saudara Zen, Ya. silakan diteruskan. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry yang pertama yaitu jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Yang kelima, pembelajaran dengan inquiry membutuhkan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila Suaranya nggak jelas. Jelas nggak? Suaranya dikencengin JJ, coba suaranya. Dideketin ke itunya. Oke, kedeketin ya. Jelas? Ya, udah. Ya. Ya, jelas. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya pun kurang efektif. Jadi memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Karena dilakukan secara kelompok, maka kemungkinan ada anggota yang kurang efektif. Jadi pembelajaran inquiry kurang cocok pada anak yang usianya terlalu muda, misalkan SD atau sekolah dasar. Cara belajar siswa dalam metode ini menuntut bimbingan guru yang lebih baik. Untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak akan sangat merepotkan guru dan membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya kurang efektif jika pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas yang kurang mendukung. Jadi pembelajaran akan kurang efektif jika tidak menguasai kelas. Si guru ini tidak menguasai kelas. Dasar pertimbangan pembinaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Next. Halo, J. Ya. Putus-putus Suaranya nggak kedengeran. Putus-putus nggak? Iya, putus-putus nggak kedengeran. Mungkin bisa dibantu dulu kok. Sambil menyesuaikan, Jen. Tadi sampai mana? Sampai nomor berapa? Sampai, jadi udah baca yang dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran inquiry. Langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry adalah pertama, orientasi. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, mengajukan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menguji hipotesis. Keenam, merumuskan kesimpulan. Sedangkan aplikasi dalam strategi pembelajaran inquiry, pertama yaitu
karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Kedua, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry. Ketiga, langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry. Metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran inquiry adalah pertama, metode diskusi, kedua, metode demonstrasi, yang ketiga, metode tanya-jawab. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Di stop terlebih dahulu, diberhentikan untuk screen-nya. Terima kasih. Bentar. Baik, dari kelompok 9 dan 10 sudah dijelaskan tentang strategi inquiry dan kelompok 10 strategi berbasis masalah. Nah, dari keduanya kita pahami bahwa untuk strategi inquiry ini ya menekankan pada proses mencari dan menemukan. Ya. Kalau inquiry ini menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Ya, peran siswa dalam strategi inquiry ini mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Ya. Sedangkan guru perannya hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan untuk berpikir kritis, ya, dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Itu berdasarkan pengertiannya untuk strategi inquiry, ya. Sedangkan strategi berbasis masalah dalam problem solving ini, strategi pembelajaran yang memberikan ruang bagi guru untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan topik masalah. Ya, walaupun sebenarnya guru sudah mempersiapkan apa yang harus dibahas, materinya sudah dia persiapkan sebelumnya. Namun proses pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Jadi dipersilahkan secara prosedurnya, guru itu mempersilahkan siswa atau peserta didik itu menyelesaikan masalah secara bertahap, secara sistematis dan logis. Dan di situ yang disebut dengan sistem strategi berbasis masalah atau problem solving. Nah, di antara dua strategi ini kita bisa melihat bahwa keduanya menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis bagi peserta didik. Dipersilahkan, guru tidak harus selalu memberikan ceramah, guru tidak harus selalu menuntun siswa dalam menyampaikan materi, namun dipersilahkan untuk siswa berpikir secara inquiry, kemudian mereka mencari masalah, menyelesaikan masalah dengan mencarinya sendiri, seperti itu. Dari pengertian ini, dua strategi ini kita bisa tahu ada perbedaannya, ya. Tadi ada persamaannya tadi dari segi pengertiannya. Namun dari segi perbedaannya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau strategi inquiry ini materinya ditemukan sendiri oleh siswa, ya. Guru tidak membawa atau memiliki materi apapun sebagai pengacunya, ya. Jadi guru sudah menyediakan topik masalahnya saja nih untuk diselesaikan, dan guru menuntun siswa menyelesaikan masalah tersebut. Materinya nanti timbul saat studi lapangan. Saat dia ada dalam kegiatan, dia baru tahu, oh ini yang harus saya bahas dan ini yang harus diselesaikan. Ya, guru tidak menyebutkan secara rinci materi-materinya, namun dia hanya menyediakan topik masalahnya saja untuk metode atau strategi inquiry ini. Bagaimana kalau dengan strategi berbasis masalah? Kalau strategi berbasis masalah, guru sudah menyiapkan materi untuk dibahas.
namun guru tidak memberikan secara langsung materi tersebut. Guru hanya memberikan ruang bagi siswa untuk mencari masalah yang berkaitan dengan pokok pembahasannya. Dan ada kesamaannya, guru hanya menuntun siswa agar mencari penyelesaian masalah sesuai dengan bahan yang guru miliki. Ya. Jadi kita lihat di sini antara strategi berbasis dan masalah dan strategi inquiry ini, kedua-duanya guru hanya sebagai fasilitator menuntun siswa untuk menyelesaikan masalah. Ya. Hanya tadi yang perbedaannya, untuk strategi inquiry, materi itu ditemukan sendiri oleh siswa. Kalau berbasis masalah, guru sudah menyiapkan materinya, ya, namun tidak secara langsung diberikan oleh guru tersebut, ya. Dan satu lagi, ya, kalau untuk strategi inquiry ini mementingkan mencari jawaban atas permasalahan sampai dia yakin. Dalam mencari jawaban ini, untuk kelompok 9 ini, dalam mencari jawaban, siswa menganalisisnya dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan pengalaman. Jangan nanti Ya, makanya mau ditambahin pakai dikatakan experience based teacher. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, disinilah letak bahwa pembelajaran seorang anak itu berdasarkan pengalaman. Nah, dari sini, dalam mencari jawaban ini, siswa mencarinya dengan fakta-fakta yang ada. Titik tekannya pada objek yang dia cari, ya. Jadi berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan keadaan lapangan yang dia sedang teliti, seperti itu. Dan terakhir, untuk strategi berbasis masalah, ya, hanya diajak berpikir saja siswa, tidak sampai pada hakikatnya untuk mencari jawabannya. Dia hanya diajak berpikir supaya ada hal-hal yang logis dan yang tepat, ya. Mencari hal-hal yang memang sebatas mencari masalah yang ada. Kalau sudah menemukan jawabannya, maka sudah berhenti sampai di situ, ya. Tidak sampai mencari hakikat yang lain yang berhubungan dengan objek masalah, seperti itu. Jadi saya perhatikan penjelasan dari pemakara itu sudah sangat jelas, ya, sudah fokus ke masing-masing strategi. Namun di sini saya cari di benang merahnya bahwa kedua-duanya memiliki pengertian yang sama untuk memecahkan masalah, ya, sehingga siswa diajak berpikir kritis. Kedua strategi ini menantang siswa untuk tidak hanya datang duduk diam, ya, datang duduk diam langsung pulang, atau juga tidak hanya CBSA, catat buku sampai habis, ya, itu yang tidak diperkenankan. Diharapkan siswa berpikir kritis, menantang, diberikan, ya, materi-materi apa nih, padahal guru udah siap nih dengan materinya. Namun memang kesulitannya metode strategi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karenanya kalau kita menggunakan ini harus memikirkan waktunya, dan juga sepertinya memang untuk SD mungkin siswa yang kelas atas yang bisa menggunakannya, ya. Kalau siswa kelas bawah kita langsung berikan suatu masalah, nambah masalah khawatirnya, ya. Jadi sepertinya kita nambah mereka berpikirnya belum sampai ke hal-hal yang seperti tambah masalah, ya. Jadi kalau mau memang khusus untuk anak yang memang usia sudah kelas atas, ya, untuk SMP sudah pasti bisa, ya, seperti itu. Baik, dari sini pertanyaan sudah ada yang bisa dimunculkan setelah saya memberikan pembukaan tadi tentang inquiry dan strategi berbasis masalah. Ya. Sudah menemukan jawaban dari penjelasan Ibu yang mau ditanyain. Oke, alhamdulillah. Jadi kedua-duanya sebenarnya ini menantang siswa. Kedua-duanya ini benar-benar tidak ingin siswa itu hanya datang, duduk, diam, ya. Apalagi kalau di sini saya juga mengharapkan mahasiswa juga tidak hanya menyalakan Google Zoom meeting, ya, off kamera, off
off suara, ya. Akhirnya saat semuanya sudah selesai, dia tinggalan sendiri. Itu yang tidak diharapkan, ya. Ternyata mahasiswanya tidur. Karenanya saya berharap adanya semuanya aktif dan di akhir adanya menarik kesimpulan, ya. Dia paham materi apa yang tadi sebelumnya dibahas. Jadi antaranya itu yang saya inginkan, semuanya aktif. Dan yang terakhir, seperti biasa, saya gunakan resume itu untuk membuat siswa itu atau mahasiswa bisa paham apa yang sedang dibahas untuk saat ini. Baik, seperti itu. Insya Allah di hari ini adalah pertemuan yang terakhir ya di Ramadan. Insya Allah nanti selesai Idul Fitri ya kita bertemu kembali. Alhamdulillah berarti untuk presentasi makalah sudah selesai ya. Itu berarti nanti langsung setelah UTS lanjut dengan praktek mengajar. Saya juga sambil melihat wajah-wajahnya yang memang sudah mulai saya akrab dengan wajah-wajahnya. Mungkin tadi ada Zen, suaranya agak-agak merdu, jadi agak kurang terdengar. Jadi kalau untuk tampil besok mungkin suaranya bisa lebih jelas lagi, ya. Khawatir kalau memang kita di depan peserta didik suaranya tidak terdengar, nanti ya tidak bisa menyampaikan tujuan pembelajaran kita apa, seperti itu. Bu, saya ada yang mau ditanyakan, boleh Bu? Baik, silakan Ibu Siti Daria. Terkait dengan bahasa ya Bu. Waktu kita di semester 1 dan 2 itu kita ada pembelajaran tentang bahasa gitu. Nah, jadi menurut dosen bahasa itu semenjak tahun 2000 berapa gitu, kalimat siswa itu sudah tidak efektif lagi digunakan. Iya. Jadi kalimat siswa itu diganti dengan peserta didik. Makanya ada. Jadi kita sebenarnya kalau bikin makalah dan itu harusnya diganti dengan ke peserta didik ya Bu ya? Iya, kata-kata untuk PPDB sekarang, bukannya PSB lagi. Iya. Ya, semuanya ya kata-kata itu yang penting audiens kita paham. Maksudnya ini, cuma memang peletakan maksud kata tata bahasanya kembali. Peserta didik maksudnya orang yang dididik. Siswa mungkin untuk saat ini lebih cocok kepada peserta didik. Ya, saya sampaikan itu jika memang untuk di makalah lebih baik memang untuk kali ini yang sudah mulai berlaku kata-kata peserta didik. Ya, dan kita tahu guru juga disebut dengan PTK. Ya, seperti itu. Jadi mungkin dengan kata-katanya saja, namun pengertian dan maksudnya ya kita sampaikan ke audiens itu mereka pahami. Soalnya jadi Ibu dosen itu juga bilang kalau bisa dibiasakan karena kan makin ke depan kita jadi nanti pada saat kita penulisan kita udah tidak salah lagi menggunakan bahasa yang gitu. Jadi jangan membiasakan yang benar, membenarkan yang karena sekarang sudah dibakukan ya antara kata peserta didik. Karena siswa itu dalam KBBI ya maknanya dianggap sebagai murid. Ya, pada umumnya kata siswa mengacu pada murid. Ya, sedangkan untuk peserta didik anak yang belajar. Seperti itu. Jadi ada perbedaan tata bahasa antara makna dan sikap seperti itu. Terima kasih Bu. Saya boleh. Baik, silakan Pak Salman. Tadi kan dari kedua pemateri ada beberapa keunggulan dari dari inquiry dan SPBM ya, standar masalah. Tadi keunggulan juga cukup banyak ya, mengembangkan, menantang, meningkatkan pengetahuan, kemudian tadi menganalisa juga baik yang hanya secara logis maupun dengan sesuatu yang fakta inquiry itu di lapangan. Nah, saya mau tanyakan apakah hal-hal yang disampaikan oleh peserta didik gitu terutama seputar tadi ya metode inquiry dan SPBM ini dapat mengidentifikasikan kedewasaan atau parameter peserta didik Bu ketika memberikan sesuatu yang logis, kemudian memberikan usulan, masukan, seperti itu. Terima kasih. Ya, dari sini kita bisa melihat dengan bisa menyelesaikan masalah, mencari solusinya, itu
itu bisa mengetahui kedewasaan seseorang. Ya, seseorang bisa dilihat kedewasaan bukan dari usia, namun dari bisa dia menyelesaikan masalah. Walaupun dengan usia yang sangat muda dia bisa menyelesaikan karena memang sudah terbiasa. Karenanya ada istilah bisa ala biasa seperti itu. Siswa ataupun yang dikatakan sekarang peserta didik merasa sudah terbiasa menyelesaikan soal matematika dengan cara atau dengan rumus yang memang sudah tahapan-tahapannya dia sudah terbiasa. Ada anak yang memang langsung menjawabnya dengan jawaban langsung. Nah, itu sudah kita bisa melihat bahwa anak ini dalam menyelesaikan masalah soal matematika, dia tidak langsung begitu saja dengan jawaban. Dia biasakan dengan tahapan, dia dengan cara, ya, dan sampai akhirnya mendapatkan hasil. Dari situ kita sudah bisa lihat bahwa terlihat cara menyelesaikan masalah itu, ya, dengan cara yang memang dia kedewasaannya, dan dia ada tata cara urutannya yang memang tidak langsung. Seperti itu. Bagaimana pemakalah? Ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya nambahkan sedikit ya. Ya, Menurut silakan. saya pertanyaan Salman tadi memang yang ibu benar, yang ibu ini itu merupakan metode inquiry ini memang menentukan apa namanya parameter untuk siswa itu, untuk penilaian siswa itu termasuk karakternya dia seperti apa gitu. Walaupun dia yang ibu bilang umurnya kecil, kalau inquiry itu kan rata-rata dia sistemnya teamwork gitu kan, memecahkan masalahnya teamwork. Dia walaupun dia mungkin paling muda usianya, tapi justru dia bisa jadi ketua tim di kelompoknya dia, ya itu kan bisa jadi parameternya gitu. Itu sih jika kalau di sistem metode inquiry itu kan jadi tadi kan sudah disebutkan metodenya berdiskusi, tanya jawab. Nah, itu akan kelihatan gitu. Dan di situ kan tadi sudah dijelaskan gitu. Kelemahannya anak yang cara berpikirnya di belakang gitu. Itu tidak dapat mengikuti sistem itu gitu, metode itu gitu. Jadi dengan kelemahan dan kelebihannya aja kita udah bisa nilai gitu. Anak yang tidak bisa mengikuti metode inquiry berarti sistem atau kecerdasannya dia, sistem tanggapnya dia di belakang lah gitu dibandingkan teman-temannya yang bisa dengan metode seperti itu. Itu sih Bu. Iya. Baik, seperti itu. Salman. Mau nambahkan Bu? Iya, silahkan Pak Ilyas. Tadi kan sudah dijelaskan juga dari Empok ya, maksudnya bahwa metode inquiry sangat bermanfaat bagi sifatnya. Tapi dalam hal ini juga tidak luput kita ketahui bahwa dari inquiry itu akan menimbulkan suatu pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu bisa diselesaikan dengan memakai metode-metode seperti yang tadi dijelaskan. Pemecahan bisa berdiskusi sesama teman, atau bisa membuat grup, atau bisa saling bertatap muka kepada teman-teman untuk memecahkan masalah tersebut. Itu saja tambahannya. Ya, bagaimana Pak Salman sudah? Jelas, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman juga. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini sudah saya lihat yang belum Putri ada hari ini Putri? Tidak ada ya? tadi Bu. Tapi Tadi yang mau nanya nggak jadi Bu. Oh, tadi nggak nanya hari ini. Oke. Salsabila ada? Siti Fatimah? Hadir Bu. Oh, ada. Oke. Ini yang lainnya saya sempat lihat wajah-wajahnya nih. Nur Aini tidak membuka kamera, jadi saya wajahnya tidak begitu lihat. Ayu Widyaningrum, sama halnya Ayu juga belum buka kamera. Budi Chandra, Bapak Naga Kunadi ada. Irsal Sabila. Irsal tidak? Belum terlihat Bu. Iya, betul. Seperti hilal belum terlihat ya. Adi Nurrohman, Monika Fitri, Saiful Anwar. Hadir Bu, Adi Bu. Oh iya, Adi ada, siap.
Ya, Nur Aini hadir. Saiful Anwar belum ya? Saiful belum. Tidak Iya, ada. Bu, belum, Bu. Siska Susanti ada. Megazin ada. Hadir. Muhammad Ilyas. Ya, Nidaul ada? Ada Bu. Oh, ada. Oke, siap. Siti Dahria, Zahratul Aini, Ibnu Aida. Baik, berarti yang tidak ada Saiful Anwar dengan Irsal Sabila ya. Yang lainnya ada? Baik, alhamdulillah. Selesai juga untuk pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita semuanya selalu dalam keadaan sehat afiat. Kita bertemu lagi setelah Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan. Ya, Insya Allah. Manis banget Kak Ironisa terus senyum-senyum. Ya, Insya Allah kita bertemu lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas hari ini saya tetap tunggu ya. Untuk resume sudah saya buatkan di judul di e-learning. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.